bandar narkoba Ko Herwin tiba di Bareskrim, sempat ditembak karena coba melarikan diri. Alias Ko Herwin, bandar narkoba yang diduga memberikan uang hingga narkoba di kasus eks-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro akhirnya tertangkap. Ia pun langsung dibawa ke Bareskrim Polri sekira pukul 11.35 WIB dengan didampingi sejumlah penyidik. Ko Herwin yang mengenakan baju berwarna abu-abu itu terlihat turun dari bagian belakang mobil berwarna hitam. Ia terlihat kesulitan untuk berdiri sampai harus dibopong sejumlah penyidik. Ternyata, jalan Ko Herwin pun terpincang-pincang. Dari pantauan terdapat perban warna putih yang melingkar di kaki kirinya. Ternyata, pihak kepolisian terpaksa menembak hingga mengenai kaki Ko Herwin karena mencoba kabur dan melawan setelah ditangkap. Ada upaya melarikan diri dan ada perlawanan saat ditangkap, kata Kasubdit 4 di Tipid Narkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Zusen saat dihubungi, Jumat, 27 Februari 2026. Wajahnya pun lesu ketika harus dipapah menuju kursi roda yang telah menunggunya di depan lift gedung Bareskrim Polri. Sampai akhirnya duduk, Ko Herwin yang kedua tangannya diikat kabel tis berwarna kuning ini hanya terdiam usai berhasil ditangkap pihak kepolisian. Pola aliran dana. Untuk informasi, di Tipid Narkoba Bareskrim Polri menyebut ada bandar narkoba yang menyetor uang senilai 2,8 miliar rupiah ke eks-Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro melalui Malaungi, AKPM. Selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota saat itu. Adapun bandar narkoba yang dimaksud ada dua orang yakni bernama KW alias Ko Herwin dan B. Kasubdit 3 di Tipid Narkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain harahap mengungkap pola aliran dana dari para bandar narkoba kepada Didik melalui Malaungi. Ia mengatakan awalnya baik Didik maupun Malaungi mendapat uang dari bandar narkoba berinisial B senilai 400 juta rupiah per bulan. Jadi mulai dari bulan Juni, Kasat, Malaungi, itu memungut uang dari bandar atas nama B. Setiap bulan sekitar 400 juta rupiah, Kasat kebagian 100 juta rupiah, Kapolres kebagian 300 juta rupiah, ucap Zulkarnain. Uang setoran itu terus dilakukan hingga mereka terkumpul sekira 1,8 miliar rupiah. Lalu, praktek nakal Didik dan Malaungi terendus dan terusik oleh lembaga swadaya masyarakat, LSM, hingga wartawan di wilayah hukumnya. Kapolres perintahkan ke Kasat, kamu bereskan itu. Begitu dibereskan, gak sanggup, bandar, B ini, tuturnya. Karena ketidaksanggupan itu, Didik memberikan sanksi kepada Malaungi untuk mencarikan 1 unit mobil Alphard. Jika tidak berhasil, ancaman pencopotan dari jabatan jadi konsekuensinya. Akhirnya Kapolres bilang ke Kasat, kamu beresin, kalau enggak kamu saya copot. Dia berusahalah nyari mobil Alphard. Kamu saya hukumlah nyari mobil Alphard. Nah jadi dari si, bandar, B itu sudah terkumpullah sekitar 1,8 miliar rupiah, tuturnya. Karena bandar narkoba inisial B tidak sanggup lagi, maka Malaungi memutar otak untuk mencari pemasukan dana lainnya. Nah akhirnya dia mencari pendanaan baru, bandar baru, namanya Ko Herwin. Nah Ko Herwin baru nyiapin, sanggupin 1 miliar rupiah, kekurangannya 700 juta rupiah atau berapa, ucapnya. Jadi bisa dipahami ya 1,8 miliar rupiah, uang dari jaringan lama, yang B. Kemudian karena itu ramai, akhirnya Kasat dihukum supaya siapin mobil Alphard, barulah dia si Kasat ini melakukan pendekatan dengan Ko Herwin atau Ke. Nah barang 400 gram itu barang ke yang ada pada Kasat, tuturnya. 3 kali transaksi. Zulkarnain pun mengatakan uang miliaran rupiah yang diberikan kepada Didik itu diterima dalam 3 kali transaksi. Uang 2,8 miliar rupiah diserahkan sebanyak 3 kali dengan rincian pertama 1,4 miliar rupiah, kedua 450 juta rupiah, ketiga 1 miliar rupiah, ungkapnya. Zulkarnain menyebut cara penyerahannya pun dilakukan dengan cara tunai kepada Malaungi dengan rincian 1,4 miliar rupiah yang dikemas dalam koper, 450 juta rupiah pakai paper bag, dan 1 miliar rupiah pakai kardus bir.